Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kita kembali lagi bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Di sana dikatakan, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat tadi menjelaskan tanda-tanda kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kali. Hari Tuhan bisa datang seperti suatu jerat bagi murid Kristus yang tidak menjaga diri dengan baik. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita agar jangan berpaling daripadanya melalui kesenangan duniawi, kemabukan yang dapat menghilangkan kesadaran, dan juga kepentingan hidup yang bisa memalingkan diri dari kewaspadaan untuk hidup sesuai dengan iman. Yesus mengingatkan bahwa perhatian berlebihan pada kepentingan hidup dapat sama-sama berakibat buruk, seperti pesta pora dan kemabukan. Juga mungkin saja kita disibukkan oleh berbagai urusan dalam hidup seperti keluarga, pekerjaan, relasi dengan orang lain, pengembangan diri, rekreasi, masalah, penyakit, dan sebagainya, yang membuat kita tidak peduli lagi terhadap masalah rohani kita. Fokus pada kepentingan hidup dapat membuat kita tidak lagi mendengarkan Allah atau mencari kehendak-Nya bagi hidup kita. Saudara-saudaraku, karena itu kita sebagai murid Kristus harus siap siaga setiap waktu. Bagaimanakah caranya? Jangan pernah tinggalkan waktu bersama dengan Tuhan. Berbicaralah dengan Allah melalui doa dan mendengarkan Dia melalui pembacaan Alkitab. Semakin kita tekun dalam mempelajari Alkitab, akan semakin banyak kebenaran yang dibukakan Tuhan bagi kita, sehingga kita dikuatkan dan dihiburkan, agar kita dapat tetap berdiri teguh di tengah-tengah semua godaan, cobaan, dan pergumulan hidup. Hanya orang yang hidupnya waspada dan konsisten memelihara imanlah yang akan tahan di hadapan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai murid-murid Kristus kedapatan tidak siap saat Yesus datang nanti. Dan sudah saatnya kita berbalik kepadanya. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Penyakit, bencana alam, krisis ekonomi, dan lain-lain, itu adalah tanda peringatan bagi kita. Untuk itu jangan pernah mengharapkan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia yang hanya sementara ini. Yesus selalu memanggil kita untuk setia sampai akhir, sampai kita berdiri di hadapannya saat Ia datang untuk kedua kalinya. Jangan biarkan diri kita dilemahkan oleh berbagai kepentingan hidup yang begitu menarik perhatian kita. Taatilah semua kehendak Tuhan, agar kita tidak malu menemui Dia, sebab kita berada dalam kondisi kerohanian yang segar, kuat, dan sigap. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Allah yang maha mulia, kami umat-umat-Mu datang bersyukur dan berterima kasih untuk nafas hidup, udara segar yang masih kami rasakan. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, mau menyerahkan segala pergumulan hidup kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri juga anak-anak yang ada di dalam rumah tangga ini. Pendidikan anak-anak kami, pekerjaan, usaha-usaha yang sedang kami usahakan, ladang sawah ternak yang menjadi saluran berkat-Mu bagi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau Allah kami yang maha tahu. Engkau tahu memberikan penghiburan dan kelegaan dalam kesusahan, kekhawatiran, duka cita, air mata kami, hati kami yang hancur oleh karena keadaan yang tidak bisa kami kendalikan. Kami tetap bersyukur karena kami mempunyai Allah yang selalu menopang dan memberikan jalan keluar. Bapa, saat ini juga kami mau menyerahkan umat-umat-Mu, keluarga-keluarga yang saat ini terpapar virus corona. Di antaranya keluarga Bunga di Oisapa, keluarga Bapak Wendy Rakmeni, Ibu Melsi dan anak mereka Meril. Dan masih banyak lagi umat-umat-Mu yang mengalami sakit saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit juga yang dirawat di rumah. Tuhan, sebagaimana kuasa kesembuhan yang Engkau nyatakan di waktu-waktu yang lalu kepada orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati Engkau bangkitkan, kiranya kuasa yang sama boleh terjadi kepada umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini. Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena Engkaulah Allah kami yang tahu memberi jawab yang terbaik bagi kami. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan. Berikanlah kepada kami semua hikmat, akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, kejujuran di dalam pelayanan ini. Di antaranya keluarga pendeta Ben Pane Sitorus. Kiranya kesehatan, semangat, sukacita surga menjadi bagian kami semua. Firman yang sudah kami dengarkan tadi dan bacaan renungan pagi yang akan diperdengarkan dengan kuasa Roh Tuhan dapat menuntun kami untuk hidup lebih benar dan setia dari hari ke hari kepada-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Rabu 10 Februari 2021. Judulnya, Kita Diberi Jaminan Hidup yang Kekal. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih sayang orang yang suka kepelesiran ditarik jauh dari hal-hal surgawi kepada hal-hal duniawi. Ia menurunkan derajat kemuliaan kekekalan kepada zaman yang memikat perhatian. Dalam keinginannya hendak memiliki kekayaan-kekayaan duniawi. Harta surgawi hilang dari pemandangan. Tuntutan-tuntutan hidup yang akan datang tidak diindahkan. Lalu segala kepentingan hidup yang sekarang ini jadi terguncang. Kristus membawa dunia yang lebih mulia itu kepada pemandangan. Ia menghadapkan segala keuntungan kewarganegaraan dalam kota itu yang memiliki fondasi yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Ia membawa kita kepada ambang kekekalan dan menunjukkan kepada kita segala kemuliaannya, menyatakan semuanya itu dapat tercapai oleh semua orang yang mau hidup setuju dengan hukum-hukum Allah. Oleh penurutan kepada hukum-hukum Allah, keluarga manusia boleh menjadi suatu keluarga yang bersatu dan berbahagia di dalam kota Allah. Tetapi tidak ada tempat di sana bagi orang yang tak menaruh penghargaan bagi kehendak Tuhan.
Semua orang yang mau boleh mendapat hidup yang kekal, tetapi mereka mesti memperolehnya oleh menerima hukum Allah sebagai penuntun mereka dalam hidup ini ketimbang berusaha untuk mengikuti hukum-hukum mereka sendiri. Bagi mereka yang mau menghidupkan suatu kehidupan yang sesuai dengan Bapa, maka Kristus akan mencurahkan jasa-jasa hidupnya. Apakah engkau berpikir bahwa para pemelihara hukum itu akan merasa menyesal dan berduka apabila pintu-pintu gerbang mutiara kota keemasan Allah itu terbuka lebar-lebar atas engselnya yang berkilau-kilauan dan mereka disambut masuk? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka akan bersukaria pada waktu itu, bahwa mereka tidaklah di bawah perhambaan hukum, melainkan mereka telah memelihara hukum Allah, dan oleh sebab itu bebas dari hukum itu. Mereka akan berhak kepada pohon kehidupan, berhak kepada daunnya yang menyembuhkan itu. Allah yang di surga telah menaruh suatu berkat atas mereka itu karena mereka memelihara segala perintah Allah. Orang yang telah setia atas hal-hal kecil di dunia ini akan dijadikan pemerintah atas banyak hal dalam dunia kemuliaan yang kekal. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Pagi ini kami sudah diingatkan melalui bacaan renungan pagi, di mana ada janji yaitu jaminan hidup yang kekal bagi orang-orang yang memperhatikan dan menghargai perintah Tuhan. Tolong kami Bapa, jangan biarkan kami tidak menyadari cara dunia menarik kami jauh dari hadirat-Mu. Untuk itu biarlah Roh Tuhan selalu dengan sabar mengingatkan kami, menyadarkan kami, serta membentuk hidup kami yang kelam ini menjadi bersih seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang sisa hidup kami hanya mau pasrahkan kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.